Oke, langsung saja kita ke cara pembuatan kue lapis legit ekonomisnya. Di sini saya sudah siapkan blue band. Saya gunakan blue band serbaguna. Tapi terserah mau gunakan merek apa aja boleh. Ganti margarin atau butter boleh. Lalu di sini ada gula pasir. Ini 270 gram. Ini langsung saja saya masukkan. Saya sisakan sedikit gula pasirnya. Ini untuk nanti mixeran dicampur dengan mixeran putih telur seperti itu ya. Ini kita sisihkan sisanya. Lalu saya tambahkan juga vanili setengah sendok teh. Ini akan langsung saya mixer. Mixer dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Untuk lamanya itu menyesuaikan dengan kemampuan atau kecepatan mixer ya. Mixer saja sehingga mentega dan gula itu bercampur sampai benar-benar halus seperti itu ya. Kita mixer. Naikkan speednya menjadi speed tinggi. Mixer hingga benar-benar halus dan menteganya itu kembang menjadi warna keputihan seperti itu ya.
Setelah seperti ini teksturnya. Ini tadi saya mixer. Kalau dengan mixer saya, ini saya mixer dulu setelah kurang lebih 15 menit seperti ini. Lalu akan saya tambahkan susu kental manis. Ini sebanyak 3 saset. Nah, setelah tercampur, setelah kita masukkan semua susu kental manisnya, ini akan kita mixer kembali sampai benar-benar halus, kurang lebih 5-10 menit lagi. Tapi jangan terpaku dengan waktu yang saya gunakan, sesuaikan saja dengan kecepatan mixer dan tingkat kehalusannya, seperti itu ya. Kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi.
kurang lebih 5-10 menit. Di mixer lagi setelah dicampur dengan susu kental manis. Kemudian kita akan masukkan si kuning telurnya. Nah, ini dia kuning telurnya. Ini kuning telur dari 15 butir kuning telur. Kuningnya 15 butir. Sudah saya pisahkan dengan putih telurnya. Ini sudah bersih kuningnya semua. Dan saya gunakan hanya 5 butir putih telur. Sisanya kuningnya boleh bunda goreng atau dimasak seperti itu ya. Tidak semua putih telur, hanya 5 putih telur saja. Dan lanjut kita campurkan kuning telur ini ke dalam adonan ini. Ini caranya bertahap, sedikit demi sedikit kita mixer dengan kecepatan sedang. Kuning telurnya ini nanti akan kita tambahkan sedikit demi sedikit hingga kuning telurnya habis seperti itu ya. Setelah kuning telurnya kita masukkan semua, ini dari tercampurnya kuning telurnya tadi, kita mixer kembali 10 hingga 15 menit lagi ya. Atau sampai si kuning telurnya itu mengembang dan menyatu dengan margarin.
menit dan teksturnya seperti ini, sudah halus dan kuning telurnya sudah menyatu dan sudah kembang, maka baru akan saya tambahkan SP ini. Sedikit saja SP-nya. Kita mixer kembali. Seperti ini teksturnya. Ini sudah benar-benar halus, kuning telurnya tercampur dengan sangat baik dengan menteganya. Ini seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan langsung tambahkan dengan terigu. Saya sudah siapkan terigunya. Ini 100 gram terigu. Ini akan kita campurkan secara perlahan atau bertahap, sedikit demi sedikit, sambil mixernya itu tetap selalu berputar ya. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tepung ini habis. Sudah sampai tercampur merata seperti ini. Ini kita sisihkan dulu.
Nah, kita lanjut ke putih telur yang sudah kita pisahkan tadi. Ini sebanyak 5 buah putih telur dari 15 telur tadi. Ini akan saya mixer sampai berbusa sebentar. Setelah itu akan saya tambahkan gula dan mixer sampai benar-benar kaku. Ini sudah cukup. Kita tes. Ini tidak tumpah, jadi ini sudah benar-benar kaku dan bagus. Lalu selanjutnya kita akan campurkan nanti ini adonan si putih telur ini dengan yang kuning tadi, adonan margarin dan kuning telur tadi. Ini akan kita satukan. Nah, ini dia adonan kuning telurnya tadi. Ini akan kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Akan kita campurkan dengan putih telur secara bertahap sampai habis si adonan putih telurnya itu. Cukup, jangan terlalu lama mixernya sampai si putih telurnya itu tercampur dengan adonan putih telurnya tadi, putih telur dengan adonan kuning telurnya. Ini teksturnya masih kental ya. Kita sisihkan dan adonan ini siap kita panggang. Dan lanjut di sini saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 karena saya tidak ada loyang 18 x 18, jadi saya gunakan yang ada saja. Tapi saran saya gunakan loyang 18 x 18 supaya hasilnya itu nanti lebih tinggi ya. Ini akan saya olesi dengan margarin tipis bawahnya aja. Lalu akan saya lapisi dengan
kertas roti. Ups. Lanjut diolesi lagi tipis dengan margarin atau mentega. Ini bawahnya aja ya, pinggir-pinggirnya ini jangan. Seperti ini sudah siap kita gunakan. Dan ini adonan yang tadi saya gunakan centong sayur seperti ini. Dan saya ingatkan sebelum diambil adonannya wajib untuk kita aduk-aduk bawah itu seperti ini, supaya tidak ada susu atau mentega yang terendap di bawah gitu ya. Saya gunakan gelas seperti ini untuk takarannya. Saya gunakan 2 centong sayur kurang lebih. Tapi terserah, mau lebih tebal bisa ditambahin, mau lebih tipis bisa dikurangin, seperti itu ya. Segini. Ini sudah siap kita panggang. Ini ovennya sebelumnya sudah harus dipanaskan, sudah saya panaskan ya. Untuk lapisan pertama, saya gunakan api atas bawah dulu. Ini saya gunakan api atas bawah dulu. Dengan suhu 180 derajat sampai kuenya itu matang ya. Dan ini dia setelah saya panggang beberapa menit hingga benar-benar matang seperti ini. Ini sudah boleh kita angkat. Ini hasilnya. Jika ada gelembung itu boleh kita tusuk menggunakan tusuk gigi. Karena ini saya nggak ada gelembung jadi saya nggak tusuk. Saya olesi dengan margarin tipis. Ini gunanya hanya untuk meratakannya saja. Ini jangan ditekan kuat-kuat. Ini pelan-pelan saja. Sudah. Akan kita lanjutkan ke lapisan berikutnya. Nah, ini untuk lapisan seterusnya setelah lapisan pertama tadi. Apinya saya akan hanya gunakan api atas dan saya akan naikkan raknya di rak tengah ke atas atau tengah cenderung ke atas. Saya panggang kembali. Ingat, setelah lapisan pertama, lapisan seterusnya itu hanya menggunakan api atas saja, seperti itu ya. Saya panggang. Ini perbedaan posisi lapisan setelah lapisan pertama, lapisan seterusnya saya naikkan di rak atas menggunakan hanya api atas saja. Ini akan dilakukan seterusnya hingga lapisannya habis ya. Dan ini dia lapisan kedua, kita cek.
Ini sudah matang. Boleh kita angkat. Ini dia hasilnya lapisan kedua. Saya tadi lupa untuk kasih tahu, ini untuk oven saya. Setiap lapisannya itu memakan waktu 8 menit untuk memanggangnya, tapi jangan ikutin waktu saya karena berbeda oven akan berbeda pula waktu yang diperlukan. Bisa 8 menit itu bisa mentah, bisa 8 menit itu bisa gosong. Jadi kenali saja tingkat kematangan pada adonan kuenya itu, seperti itu ya. Dan saya juga tidak lupa ingatkan selalu setelah lapisan kuenya ini kita olesin dengan penekan khusus atau dengan sendok pun boleh, lalu diolesi margarin dan tekannya jangan kuat-kuat, hanya cukup fungsinya untuk merapikan atasnya saja. Seperti ini ya. Ini sudah cukup. Lalu akan ditimpa seterusnya dengan adonan hingga adonan itu habis, seperti itu ya. Panggang kembali.
Ini dia lapisan terakhir kita. Oh iya, untuk tadi saya lupa kasih tahu untuk suhu pemanggangan untuk api atasnya tadi itu sama seperti awal 180 derajat, cuman hanya digunakan api atas saja seperti itu ya. Untuk lapisan kedua dan seterusnya seperti ini. Kita panggang kembali sampai masak. Ini lapisan terakhir ya. Ini dia hasil panggangan yang terakhir. Tetap kita tekan-tekan biarpun yang terakhir. Nah, ini akan kita biarkan dingin terlebih dahulu. Nanti baru bisa kita akan keluarkan dari loyang ya. Ini kuenya ini kalau sudah dingin dia agak menyusut, agak turun sedikit dari volume yang sekarang. Jadi ini akan saya simpan, saya sisihkan dulu, dinginkan, baru nanti akan saya keluarkan dari loyang ya. Dan ini dia setelah kita dinginkan, benar-benar dingin, kurang lebih 3-4 jam. Ini lihat pinggirnya sudah misah-misah sendiri, ini sudah lepas-lepas sendiri. Tapi tetap aja kalau kita ingin mengeluarkannya akan kita sisir dengan pisau. Ini sudah agak menyusut ya dari volume tadi waktu masih panasnya. Jadi ini akan langsung kita keluarkan dari loyang. Kita sisir pinggir-pinggirnya. Lalu kita seperti ini, digoncang-goncang seperti ini, longgar dalamnya supaya gampang kita mengeluarkannya. Dan ini bentuk bawahnya setelah saya balik, saya keluarkan dari loyang. Kita lepaskan ini kertas rotinya tadi, alasan bawahnya itu. Nah, seperti ini bentuk bawahnya. Ini akan saya balik kembali untuk melihat atasnya. Sebelum dibalik, pastikan gunakan plastik supaya tidak nempel. Nah, ini dia hasilnya setelah saya balik. Dan akan langsung saja coba kita potong. Saya rapikan dulu pinggirnya. Dan ini dia hasilnya setelah dingin dan dikeluarkan dari loyang. Ini walaupun ekonomis dengan telur yang seadanya, tetap aja ini nggak kalah ya, enak dan lembut. Kita coba potong, kita lihat teksturnya setelah dipotong atau saya pegang.
ini benar-benar lembut ya. Selamat mencoba, semoga berhasil.